Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngelanjutin eh, pembahasan kita sebelumnya, yaitu perihal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan pasal 60. Pada video kali ini kita bakal melanjutkan dari pasal 61 sampai dengan eh, pasal terakhir dari undang-undang ini. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pasal 61. Pasal 61 ini adalah membahas tentang tindak pidananya ya. Untuk ayat satunya, ini badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan pribadi di kawasan lindung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Dan seterusnya hingga ke ayat 12. Kemudian pasal 62-nya, ayat 1, orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan konservasi tanah dan air, sehingga mengakibatkan degradasi lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan lahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2, petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar. Dan atau petani hortikultura, perkebunan atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 63 ayat 1, orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan degradasi lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan lahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat keduanya, petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan dan lahan paling luas 2 hektar dan atau petani hortikultura, perkebunan atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 64 ayat 1, badan usaha dan badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan degradasi lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dipidana dengan pidana denda penjara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Ayat keduanya, badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan degradasi lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 65, tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A, badan hukum atau badan usaha, dan atau B, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakan pidana. Pasal 66, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa A, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, dan A atau kegiatan C, perbaikan akibat tindak pidana, D, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau E, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Kemudian selanjutnya bab 16 ketentuan peralihan pasal 67 ayat 1 pada saat undang-undang ini mulai berlaku.
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi tanah dan air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ayat kedua, pada saat perundang-undangan ini mulai berlaku, badan hukum atau badan usaha yang izinnya masih berlaku wajib menyelenggarakan konservasi tanah dan air paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Bab 17 ketentuan penutup pasal 68 peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 69 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, pasal 69 merupakan akhir dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 ini. Berarti berakhir sudah video kita kali ini dan berakhir sudah juga pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 ini. Semoga video-video kita ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.